Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang mengurutkan pecahan. Yuk langsung saja kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mengurutkan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Ada dua cara. Cara pertama, membandingkan pembilang pecahan. Kita dapat mengurutkan pecahan dengan membandingkan pembilang pecahan. Pecahan yang pembilangnya lebih kecil berarti nilai pecahan tersebut lebih kecil. Contohnya, urutkan pecahan 6/7, 3/7, dan 4/7 dari yang terkecil. Caranya, kita lihat pembilang dari pecahan-pecahan tersebut. Di sini kita lihat pembilangnya adalah 6, 3, dan 4. Nah, kemudian kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 3, 4, dan 6. Maka kita peroleh urutan pecahan dari yang terkecil adalah 3/7, 4/7, dan 6/7. Selanjutnya, cara yang kedua dengan menggunakan garis bilangan. Kita dapat mengurutkan pecahan dengan meletakkan pecahan-pecahan pada garis bilangan. Pecahan yang letaknya semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Contohnya, ini soalnya sama seperti yang tadi. Urutkan pecahan 6/7, 3/7, dan 4/7 dari yang terkecil. Caranya, kita buat dulu dalam garis bilangan, dimulai dari 0, kemudian 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, dan 7/7 atau sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat berdasarkan letak pecahan pada garis bilangan diperoleh 3/7 itu kurang dari 4/7, juga kurang dari 6/7. Nah, kita lihat tadi pecahan yang letaknya semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kalau ke kanan semakin besar, maka semakin ke kiri nilainya semakin kecil, ya. Maka kita peroleh urutan pecahan dari yang terkecil adalah 3/7, 4/7, dan 6/7. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya kita mempelajari mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda. Kalau tadi penyebutnya sama, sekarang penyebutnya berbeda. Ada dua cara juga. Yang pertama, menyamakan penyebut pecahan. Samakan terlebih dahulu penyebut pecahan, lalu bandingkan pembilangnya sama seperti cara sebelumnya yang sudah tadi kita pelajari bersama. Contohnya, urutkan pecahan 3/4, 1/2, 2/3 dari yang terkecil. Caranya, samakan dulu penyebutnya menjadi 12. Mengapa 12? Nah, karena 12 ini adalah angka terkecil yang habis dibagi 4, 2, dan 3. Nah, maka di sini 3/4 menjadi. Nah, karena penyebutnya harus 12, maka 4 ini harus dikali berapa supaya jadi 12? Ya, betul, dikali 3 ya. Nah, karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. Nah, maka menjadi 9/12. Kemudian yang kedua, 1/2 menjadi. Nah, karena di sini penyebutnya 2, harus dikali berapa supaya jadi 12? Ya, betul, dikali 6 ya. Nah, karena penyebutnya kita kalikan dengan 6, maka pembilangnya juga harus dikali 6. Maka menjadi 6/12. Kemudian yang ketiga, ini 2/3 menjadi. Nah, penyebutnya di sini kan 3, maka harus kita kali berapa supaya jadi 12? Ya, betul, dikali 4 ya. Nah, karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4.
maka pecahannya menjadi 8/12. Nah, sekarang kan penyebutnya sudah sama ya, sudah 12, 12, 12. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya yaitu 9, 6, dan 8. Caranya sama seperti tadi. Kalau penyebutnya sudah disamakan, ini sudah sama semua, kita bisa membandingkan pembilangnya. Nah, kemudian kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 6, 8, dan 9. Maka kita peroleh urutan pecahan dari yang terkecil adalah 6/12 ini, kemudian 8/12, kemudian 9/12. Nah, karena ini bentuknya masih penyebutnya 12 ya, padahal tadi soal awalnya tidak seperti itu. Nah, maka harus kita kembalikan seperti soal awalnya. Jadi, kita peroleh urutan pecahan dari yang terkecil adalah 6/12 dulu ya. Nah, 6/12 itu tadinya berapa? Ya, tadinya 1/2 ya. Maka yang terkecil adalah 1/2. Kemudian 8/12. 8/12 kita lihat tadi awalnya itu adalah 2/3. Nah, berarti yang kedua adalah 2/3. Kemudian yang terakhir 9/12. Kita lihat 9/12 itu awalnya adalah 3/4. Berarti yang ketiga adalah 3/4. Nah, jadi kita peroleh urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1/2, 2/3, dan 3/4. Gitu ya. Kemudian cara yang kedua, menggunakan garis bilangan. Caranya sama seperti yang penyebutnya sama. Kita buat dalam garis bilangan dulu. Contohnya, urutkan pecahan 3/4, 1/2, dan 2/3 dari yang terkecil. Nah, kita buat dulu dalam garis bilangan. Kita buat yang pertama dulu ya, yang 3/4. Nah, kita mulai dari 0, kemudian 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4, atau sama dengan 1. Kemudian kita buat selanjutnya garis bilangan yang kedua. Dimulai dari 0, kemudian 1/2, kemudian 2/2, atau sama dengan 1. Kemudian kita buat garis bilangan yang ketiga. Kita mulai lagi dari 0, kemudian 1/3, kemudian 2/3, dan 3/3, atau sama dengan 1. Jadi kita buat sesuai penyebutnya ini ya. Kalau penyebutnya 4 ya kita buat dari 0 sampai 4/4. Kalau penyebutnya 2 kita buat dari 0 sampai 2/2. Kalau penyebutnya 3 kita buat dari 0 sampai 3/3. Nah, kemudian kita lihat 3/4 itu posisinya di sini. Nah, sekarang 1/2 letaknya di tengah ini ya. 1/2. Kemudian 2/3. 2/3 di sini. Nah, sekarang kita lihat garis bilangan itu tadi kalau semakin ke kanan semakin besar. Kalau ke kiri semakin kecil. Nah, karena di sini yang diminta urutan pecahan dari yang terkecil, maka kita mulai dari yang paling kiri. Kalau paling kiri berarti dia paling kecil ya. Maka kita mulai dari ini paling kiri 1/2. Ya, setelah 1/2 kita lihat ke kanan. Nah, ternyata 2/3 di sebelah kanannya. Kita tulis 2/3. Kemudian yang terakhir ternyata adalah 3/4. Nah, jadi berdasarkan letak pecahan pada garis bilangan kita peroleh 1/2 itu kurang dari 2/3, juga kurang dari 3/4. Maka kita peroleh urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1/2, 2/3, dan 3/4. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang untuk melatih kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini, silakan kerjakan tugas berikut ini. Ada 5 soal.
Nomor 1 sampai 3 diurutkan dari yang terkecil. Kemudian nomor 4 sampai 5 diurutkan dari yang terbesar ya. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat dalam belajar di rumah, tetap jaga kesehatan juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.